Hanya Engkau yang layak menerima yang baik dan terbaik dari setiap yang bernafas. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma, dan Allah Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga kami dapat menangkap pewahyuan yang daripada sorga ini. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mantap ya. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Silakan Bu Eno. Shalom. Puji Tuhan, kita belajar pagi hari ini apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya tentang tadi kita sudah membaca Mazmur 91 kan? Ya. Dan kita percaya bahwa itu suatu pernyataan iman terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Betul? Nah, kalau sudah terjadi setiap masalah persoalan kehidupan kita sudah ditolong Tuhan. Dan kita melangkah. Mazmur ini Daud menulis di Mazmur 92. Saya tidak menguraikan Mazmur 92, ya. Dikatakan Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Ayat yang pertama dikatakan kita harus meresponi Mazmur 92 ini untuk bersyukur. Itu yang pertama, kita harus bersyukur. Jadi respon kita terhadap Mazmur 92 setelah kita menyatakan iman kita di Mazmur 91, kita harus bersyukur. Yang pertama kita harus bersyukur. Dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian Mazmur bagimu yang maha tinggi,
untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi siang malam tetap bersyukur. Nah ini, bersyukur adalah respon. Ini loh, dari apa? Kebaikan Tuhan. Dari kesetiaan Tuhan dalam hidup kita semua. Kalau kita memiliki respon bersyukur, hidup kita akan mengalami kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan sepanjang hidup kita. Sepanjang umur kita, kalau kita bersyukur, pasti kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, jangan bebal. Jangan bodoh. Nah ini loh. Bebal dan bodoh itu saudara kembarnya. Wes bodoh, bebal lagi. Jangan. Dikatakan di ayat yang ke-7. Ya. Di ayat 6, dalam kurung 7 ya. Dikatakan orang bodoh tidak akan mengetahui. Orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Tidak ngerti. Mereka tidak ngerti bersyukur. Apa sih artinya bersyukur? Mau kenyataannya aku ngalami ini. Nah, ini kenyataannya. Karena dia melihat yang dilihat jangan bodoh dan jangan bebal. Jadi kita harus setiap hari bersyukur. Ngalami hal enak, puji Tuhan. Ngalami ndak enak, suruh bersyukur loh sama Tuhan. Jadi saya ndak bersyukur, yang ngomelan itu berarti apa? Bebal, bodoh. Jadi belajar ya, saya pun belajar. Semua belajar bersyukur. Hujan, ya bersyukur. Panas, ya bersyukur. Jangan ngomel, panas sih. Loh, itu enggak bersyukur. Disebut orang apa kalau enggak bersyukur? Jangan bebal, jangan bodoh. Karena orang yang bodoh itu enggak mengetahui. Karena ada berkat di balik bersyukur. Nah ini. Ada berkat di balik bersyukur. Orang bebal enggak ngerti. Jadi pantas orang demikian itu disebut orang fasik. Karena orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Enggak tahu lari kemana. Sekam itu kalau ditiup angin, lari kemana. Nah ini. Tapi itu juga akan terjadi pada musuh Tuhan. Ya, dikatakan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dalam kurung 8. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan selamanya. Nah, dipunahkan selamanya. Mereka berkembang cuma sebentar. Karena apa? Supaya mereka dipunahkan selamanya.
Puji Tuhan. Kalau kita mengerti akan hal ini, jangan jadi orang fasik ya. Maaf sebentar, saya minum dulu ya. Boleh kan? Puji Tuhan. Ya inilah, saya kalau kayak khotbah ya santai. Ya, santai. Yang penting semua mengerti kebenaran ini. Poinnya hari ini kita bersyukur. Jangan ngomel. Kalau ngomel itu bodoh. Bebal. Nggak ngerti firman. Ya. Bahkan di ayat 9 dalam kurung 10. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Jadi orang fasik itu musuhnya Tuhan. Jangan mau jadi musuhnya Tuhan. Nanti dicerai-beraikan. Tidak boleh ngomel ya. Seperti bangsa Israel ngomel, dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, ini pagi hari ini kita tidak boleh bodoh. Kita tidak boleh bebal. Tidak boleh ngomel. Jadi orang fasik. Musuhnya Tuhan. Oke? Nah ini. Kalau kita mengerti hari ini, rema hari ini. Bersyukur. Syukur. Syukurnya naik ke atas. Syukur. Bukan syukur loh. Syukur, terima kasih Tuhan. Ya ini, belajar mengucap syukur. Rema hari ini kita belajar mengucap syukur. Kalau enggak mengucap syukur, jadi orang fasik, musuhnya Tuhan. Nek musuh Tuhan doa dijawab enggak? Ya enggak dijawab. Nah ini, yang ketiga. Orang bersyukur itu meresponi Tuhan. Menjadi orang benar. Dan orang benar itu berkenan kepada Tuhan. Nah, enak tuh berkenan. Seperti anak kalau berkenan kepada orang tuanya. Oh, pasti kepingin apa? Dijawab sama orang tuanya. Betul? Saudara kepingin apa? Apa? Pasti manusia punya keinginan, punya doa yang ingin dijawab. Kuncinya cuma bersyukur. Menjadi orang benar sehingga kita dikenan. Seperti Esther berkenan di hati raja, akhirnya rajanya mengulurkan tongkatnya. Ada apa Esther? Bukan waktunya menghadap, tapi kok menghadap. Ada apa Esther? Nah, begitu juga hidup kita kepada Tuhan. Tuhan katakan, ada apa toh anakku yang kukenan? Loh, enak loh. Sama Tuhan itu enak. Loh, nek kita jadi benar, suka bersyukur. Orang bersyukur itu wajahnya berseri-seri loh, sukacita. Suka ketawa. Ada apa-apa, senyum. Ya. Loh ini, senyum ini ibadah loh. Ketawa, bersyukur itu ibadah. Nek ngomel itu bukan ibadah. Mari kita menjadi orang benar yang dikenan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-10 dan 11. Dalam kurung 11-12 ya, ayat 10. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk benteng. Akan dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku.
Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Memang kita dengar, telinga kita dengar ada orang jahat, ada kejahatan, tapi enggak usah ambil peduli. Kita bisa berdoa, Tuhan ampuni orang itu. Orang itu sudah berbuat jahat, ampuni Tuhan, berkati orang itu. Saya belajar. Saya pun belajar. Karena apa? Karena Tuhan yang, kalau kita berkenan, di ayat 10 tadi di atasnya, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk benteng. Aku diurap, dituangi dengan minyak baru. Berarti pengurapan Allah terjadi loh kalau kita bersyukur. Kalau kita berkenan, Tuhan mengurapi kita. Nah, orang jahat boleh bangkit melawan kita, mengatai kita. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, enggak usah takut. Kita berkenan kepada Tuhan, kita pasti dibela sama Tuhan. Tuhan itu membela orang benar, membela orang yang dikenal. Amin. Amin. Mari kita belajar. Saya pun belajar. Bukan saya sudah pinter, tapi belajar dari hari ke hari. Puji Tuhan. Dan yang keempat, ada jaminan pemeliharaan Tuhan atas orang benar. Asuransi aja jamin orang sakit pasti dibayari. Tapi saya enggak mau sakit. Asuransi jaminannya kalau setiap bulan bayar. Tapi ambek Tuhan enggak perlu bayar. Jaminannya Tuhan enggak seperti asuransi dunia. Yo, Tuhan janji memelihara orang benar. Dipelihara orang benar. Loh, enak, enak. Ikut Tuhan Yesus itu enak. Ada jaminan pemeliharaannya atas orang benar. Nah itu, kita enggak perlu tiap bulan bayar asuransinya sama Tuhan. Tapi kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita. Ibadah kita menjadi ibadah sejati. Ini. Saya percaya. Pemeliharaan Tuhan yang keempat. Kita baca di pasal 2, di ayat Mazmur 92 tetap. Di ayat yang ke-12 dalam kurung 13. Apa jaminannya? Yuk kita baca sama-sama ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini jaminan loh. Tapi jaminan ini orang benar yang bagaimana? Orang benar yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Orang benar yang setia. Setia dalam arti apa? Mau ditanam di bait Tuhan. Mau ditanam di bait Allah. Setia pada gereja lokal. Setia kepada
di mana saudara tinggal, ya setia dalam doa pagi. Ini adalah jaminan mereka akan bertunas seperti pohon korma. Saudara tahu pohon korma itu pohon korma itu tumbuh tinggi dan lurus. Tinggi lurus. Baru keluar cabangnya, ya. Tingginya sampai 10 sampai 20 meter, ya. Ini menggambarkan orang yang lurus hatinya, integritasnya lurus seperti pohon korma, ya. Ya, pohon korma itu setiap bagian pohonnya, baik buahnya, baik daunnya, baik batangnya, itu memiliki manfaat bagi manusia. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa dibuat atap apa itu? Kalau orang bangun gubuk itu bikin atapnya dari, nah itu ya. Dan batangnya dibuat jembatan karena lurus. Dibuat apa lagi? Buat rumah ya bisa karena pohon ini bermanfaat bagi manusia. Itu satu bukti orang benar itu seperti pohon korma itu anak Tuhan yang berguna, yang produktif, berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi gereja Tuhan. Nah, pohon ini ternyata memiliki kekuatan. Ya, karena pohon korma ini adanya di padang gurun, betul? Ah, padang gurun itu ada tiupan angin, tiupan pasir. Ya, ini satu sifat yang teguh. Memiliki karakter teguh di dalam badai kehidupan. Orang yang ditanam di baitnya Allah. Orang yang setia. Pasti dia tangguh. Teguh menghadapi serangan badai hidup. Loh, orang hidup itu pasti ngalami badai. Pasti ngalami proses. Tapi tetap teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, puji Tuhan. Dan yang kedua kita lihat bahwa pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon itu pohon yang paling kuat. Karena pohon aras ini untuk bangun bait Allah. Ya, besar, sudah besar tinggi. Kira-kira tingginya 30 meter. Ini melambangkan suatu ketangguhan umat Allah. Umatnya Tuhan. Jadi kedua pohon itu subur menampilkan kualitasnya tumbuh di pelataran Tuhan. Jadi orang yang teguh hatinya, yang tangguh itu tumbuh subur di pelataran Tuhan. Ya karena umat Tuhan ini hidup sumbernya kepada Tuhan. Sehingga mereka menjadi umat Tuhan yang hidup berbuah, segar, menjadi kesaksian bahwa Tuhan dapat diandalkan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang selalu berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di ayat 15. Itu ada tujuannya loh. Tuhan kita menjadi orang benar itu yang dikenan Tuhan karena kita bersyukur ada tujuannya. Tuhan itu ada tujuannya. Di ayat 16 dalam kurung
15 dalam kurung 16 dikatakan apa? Ayo kita baca sama-sama. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ada tujuannya kita untuk memberitakan siapa Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya bersyukur saya dari kota yang kecil, kalau kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, bisa memberitakan Injil sampai ke New York. Pernah terpikir dalam hidup saya dari kecil tidak pernah terpikir. Tapi kalau kita mau ditanam di baiknya dan mau bersyukur, kita menjadi orang benar yang dikenan Tuhan untuk memberitakan Tuhan itu benar. Tuhan itu benar. Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan tidak pernah dusta. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia ya. Doa paginya tetap setia. Ibadahnya tetap setia. Puji Tuhan. Tadi kuncinya apa? Yang pertama, bersyukur. Kedua apa? Jangan bodoh, suka ngomel, jangan bebal. Yang ketiga tadi apa? Orang benar dikenan Tuhan. Yang keempat apa? Pemeliharaan, jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang benar yang mau ditanam di baitnya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.